Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok Biahid akan mempresentasikan hasil studi kasus kami yang berjudul Analyzing the Energy Balance of Developed Crop Cereals in an Arid Region di Iran. Untuk anggota kelompok kami ada Lina, Ahmad, lalu saya Salwa, dan Laila. Seperti yang kita tahu bahwa energi merupakan salah satu komponen penting dalam sistem produksi pertanian, baik secara input langsung seperti bahan bakar, listrik, air, maupun tidak langsung seperti pupuk dan benih. Nah, tapi sebenarnya penggunaan energi yang tidak efisien dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti pencemaran air dan pencemaran tanah, serta emisi gas rumah kaca. Dan ini juga salah satu masalah yang berkontribusi pada perubahan iklim atau climate change. Dengan adanya perubahan iklim tersebut dan masalah lainnya, melanjutkan kepada peningkatan kebutuhan produksi pangan. Nah, dengan populasi yang terus bertambah, ada tekanan untuk peningkatan produksi pangan ini. Hal ini memerlukan penggunaan lahan pertanian yang terbatas secara lebih efisien. Uniknya bahwa Iran adalah negara dengan pertanian atau negara dengan salah satu pelopor pertanian. Tapi karena praktik pertanian yang overuse menyebabkan erosi tanah dan desosiasi sumber air. Hal ini juga menyebabkan Iran berubah menjadi negara kering yang ada di Asia. Nah, akibat berkurangnya curah hujan, luas lahan pertanian gandum kering berkurang sebesar 45% dan produksi gandum terus sebesar 60%, serta hasil gandum menurun sebesar 37%. Nah, untuk mengimbangi kekurangan tersebut, Iran terpaksa mengimpor 7 juta ton gandum pada tahun 1999 sampai 2000 dan menjadikannya salah satu pengimpor gandum terbesar di dunia. Sistem pertanian yang intensif energi ini dapat merusak sumber daya alam dan menyebabkan degradasi lingkungan, seperti kasus Iran pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum dilanda kekeringan. Oleh karena itu, perlu diterapkan praktik pertanian yang efisien energi untuk mendukung keberlanjutan. Nah, efisiensi energi ini didefinisikan sebagai rasio antara energi output dengan energi input. Nah, tingkat efisiensi energi digunakan untuk mengevaluasi keberlanjutan dan efektivitas berbagai sistem produksi tanaman. Baik, selanjutnya di sini ada metodologi pada studi kasus ini, di mana lokasi penelitiannya ada di Iran. Tanaman yang digunakan yaitu gandum, barley, semanggi, dan jagung. Nah, sistem yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan sistem tanaman ganda, di mana gandum dengan selai jagung, lalu barley dengan selai jagung, lalu barley dengan jagung biji, dan dengan padi. Nah, sampel yang digunakan yaitu 73 petani gandum, 45 petani barley, 38 petani jagung selase, 18 petani jagung biji, dan 15 petani padi. Dengan menggunakan rumus untuk mencari berapa sampelnya, yaitu dengan menggunakan rumus N sama dengan N kali S kuadrat per N min 1 S X kuadrat S kuadrat. Nah, gambar sebelahnya ini merupakan rumus-rumus yang digunakan pada penelitian ini. Baik, sekarang kita masuk ke bagian poin pembahasan. Untuk poin pembahasan yang pertama itu menjelaskan terkait suatu lahan pertanian yang ada pada jurnal yaitu berlokasi di Iran. Untuk tahapan pengolahan lahan pertanian di Iran sendiri terdapat berbagai cara. Yang pertama itu adalah pengolahan tanah, lalu dilanjutkan dengan persiapan lahan, lalu penanaman, pemupukan, irigasi, penyempritan, dan panen. Untuk irigasi sendiri, pada Iran dilakukan pengirigasian sekitar 84% dari area tanam menggunakan irigasi dan sisanya sebesar 16% merupakan lahan kering. Seperti yang telah dijelaskan di teman saya sebelumnya, terdapat 4 jenis tanaman yang digunakan yaitu gandum, barley, padi, dan juga jagung biji yang dimana ditanam pada lahan untuk gandum sebesar 139,426 ribu hektar, barley 47.288 hektar, padi 17.452 hektar, jagung biji sebesar 2.006 hektar yang menghasilkan gandum sebesar 561.652 ton, barley 177.893 ton, padi sebesar 99.407 ton, dan juga jagung biji sebesar 13.838 ton.
Oke, selanjutnya eh, merupakan total energi input dan output. Yang pertama, untuk tanaman padi itu sendiri memiliki energi input dari solar atau diesel sebesar 41,4%, nitrogen 23,4%, air 10,4%, lalu outputnya yaitu berupa jerami barley sebesar 43.005,5 milijoule dengan total energinya yaitu sebesar 84.375,6 milijoule. Serta efisiensi energinya itu sebesar 1,43. Hal ini menunjukkan bahwa eh, hal tersebut bisa memberikan kontribusi besar terhadap kontribusi energi. Lalu selanjutnya yaitu total energi input dan output pada tanaman jagung. Ini menunjukkan bahwa energi tertinggi berasal dari solar juga, yaitu sebesar 46,1%, lalu disusul dengan nitrogen sebesar 18,7%, dan air irigasi sebesar 12,9%. Lalu outputnya berupa jagung sebesar 129.360 milijoule dengan efisiensi energi 1,85. Nah, jika dibandingkan dengan barley, produk jagung ini memiliki efisiensi energi lebih tinggi dengan kontribusi terbesar pada penggunaan solar atau diesel. Selanjutnya, total energi input dan output pada silase jagung menunjukkan bahwa input energi tertinggi yaitu sama pada solar dan diesel, yaitu sebesar 44%, lalu nitrogen sebesar 22,4%, dan air 11,1%. Lalu outputnya silase jagung sebesar 130.981,5 milijoule. Nah, dengan efisiensi sebesar 1,81. Hal ini menunjukkan bahwa silase jagung menunjukkan efisiensi energi yang baik dengan dominasi konsumsi energi dari diesel. Lalu yang terakhir yaitu tanaman padi dengan input energi tertinggi pada solar dan diesel sebesar 53,6%, lalu nitrogen sebesar 7%, dan listrik 6,4%. Dan outputnya yaitu berupa hasil padi sebesar 93.609,3 milijoule. Dengan efisiensi 0,82, sehingga produksi padi memiliki efisiensi energi paling rendah di antara tanaman lain akibat konsumsi energi dan bahan bakar diesel yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya energi spesifik dan energi bersih. Berikut merupakan tabel berdasarkan jurnal yang jadi acuan. Berdasarkan dari sudut pandang energi spesifik, early green corn memiliki angka energi tertinggi yaitu sebesar 19,5 milijoule per kilogram, lalu barley rice 11,7 milijoule per kilogram, wheat silage corn sebesar 1,3 milijoule per kilogram. Data ini menunjukkan bahwa sistem barley grain corn dan barley rice memiliki efisiensi rendah karena ketergantungan tinggi pada input energi seperti pupuk nitrogen dan bahan bakar diesel. Lalu dari segi energi bersih, energi tertinggi yaitu wet silage corn yaitu sebesar 99.407 milijoule per hektar, diikuti barley grain corn sebesar 84.756 milijoule per hektar, barley silage corn sebesar 83.997 milijoule per hektar. Sedangkan barley rice memiliki energi bersih negatif yaitu sebesar minus 20.229 milijoule per hektar. Menunjukkan bahwa energi yang dibutuhkan lebih besar daripada energi yang dihasilkan. Hal ini terutama disebabkan oleh tingginya konsumsi air irigasi pada barley rice yaitu 17.500 meter kubik per hektar dibandingkan dengan sistem lainnya yang jauh lebih rendah seperti wet silage corn yaitu dengan besaran 6.834 meter kubik per hektar. Oke, baik. Selanjutnya merupakan poin pembahasan yang terakhir yang mengenai energi produksi dari serealia. Untuk sistem tanam ganda sendiri terdapat 4 sistem, yaitu barley dan padi, yang dimana
kombinasi sistem ini menghasilkan 126.254 megajoule energi. Lalu ada kombinasi gandum dan juga jagung silase yang menghasilkan 84.939 megajoule energi, barley dan jagung biji yang menghasilkan 80.578 megajoule energi, dan yang terakhir adalah barley dan juga jagung silase yang menghasilkan 78.939 megajoule energi. Bisa dilihat di bawah terdapat tabel yang menjelaskan secara spesifik terkait energi output yang dihasilkan dari setiap sistem tanaman ganda. Dan dapat dikatakan bahwa perubahan sistem pertanian dari keempat sistem tanaman ganda ini menghasilkan penggunaan energi fosil yang lebih rendah, yang dapat membantu mengurangi emisi karbon CO2 dan juga N2O. Kesimpulan yang kami angkat dari studi kasus kali ini adalah, yang pertama, mengenai efisiensi energi, dikatakan bahwa sistem tumpang sari, gandum, dan jagung merupakan sistem tumpang sari yang paling efisien, dan barley dengan padi merupakan sistem yang paling tidak efisien. Yang kedua, terkait dengan penggunaan energi, bahwa bahan bakar diesel adalah input energi terbesar dari semua sistem, diikuti oleh pupuk nitrogen dan air untuk irigasi. Dan yang terakhir, terkait dengan keberlanjutan pertanian, bahwa mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti pupuk alami dan rotasisi tanaman dengan legum merupakan salah satu bentuk keberlanjutan pertanian yang efisien. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.